Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nesya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar. Oke, anak-anak kemarin kan sudah melakukan wawancara ya pada tema ketiga. Sekarang giliran cara mengemukakan pendapat yang benar itu seperti apa. Tapi sebelum kita membahas, lihat dulu ya video berikut ini. Check it out. Check it out. Nah, ini ketika pemateri menyampaikan, lah, tidak boleh seperti itu, memotong pembicaraan. Ya, seperti ini, menyampaikan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian memperkenalkan diri juga. Nah, ini pesertanya berpendapat sangat lama dan bertele-tele. Yang terjadi adalah ngantuk, audiensnya akan mengantuk. Kalau ini dia singkat, padat, dan jelas dalam menjawab. Nah, kemudian jangan lupa bilang terima kasih setelah menyampaikan pendapat. Nah, tidak boleh seperti ini. Malah ramai sendiri, tertawa, cekakak-cekiki. Harus memperhatikan. Setelah kalian tadi melihat video, oke. Ada hal lain yang perlu diperhatikan lagi, cara mengemukakan pendapat. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan sopan, tanpa berbicara kasar, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur, tidak memaksa kehendak atau pendapat kita, ya. Tidak harus pendapat kita itu menang atau yang digunakan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keenam, apabila saran, usulan, atau kritikan tidak bisa diterima, maka kita harus berbesar hati. Kita harus menerima dengan lapang dada. Begitu. Selanjutnya, upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tersedia di alam melimpah, ya. Itu contohnya yang dapat diperbarui, berarti kalau kamu menggunakannya sampai habis, itu sumber daya alam yang kamu habiskan itu bisa ada lagi, misal tumbuhan, hewan, air, angin, tanah gitu. Tumbuhan habis kalian panen, nah kalian bisa menanam lagi tumbuhan itu dan tumbuhan itu akan tumbuh lagi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Ingat, terbatas. Jika dimanfaatkan terus-menerus akan habis. Contohnya adalah bahan bakar fosil, terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tahukah kamu bahwa sumber energi yang kita gunakan sekarang berasal dari bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam? Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari, menghasilkan energi melalui fotosintesis. Ketika mati, mereka tertimbun di dasar laut. Masih tersimpan energi di dalam tubuh mereka. Jutaan tahun kemudian, dari sinilah kita pakai saat ini batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Pemakaian bahan bakar fosil ini memiliki polusi. Iya, sangat berbahaya, mencemari udara, air, dan tanah. Bumi kita panas, dan bahan fosil ini jumlah sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat nanti. Menyeramkan bukan? Tanpa listrik. Oke, kemarin kalian sudah mengerjakan atau membaca teks Taman Bermain yang Hilang. Selanjutnya, kemarin kan disuruh Bunisha untuk mengerjakan ya. Ya, kita coba jawab bersama. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang tinggal di hutan bakau itu ada Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-temannya ada Bangau cilik, Momo si monyet. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Ayahnya dan Kupi itu menunggu air pasang. Mereka akan terbawa air sampai ke hutan bakau. Mengapa Kupi sedih dan marah? Karena saat ini hutan bakau yang digunakan Kupi untuk bermain itu sudah hilang. Kemudian nomor 4, gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Ini tokohnya misal ayahnya ya. Ayah si Kupi itu kan kepiting, jadi gambaran sifat atau sikapnya ayah kepiting itu orang yang bijaksana, terus penyabar gitu. Nah, seandainya ini kemarin itu temanmu tidak setuju dengan pendapatmu, misal menurut mereka ayah Kupi itu orang yang egois. Nah, atau ayah Kupi atau Kupi misal ini, Kupi anak yang tidak mudah bersedih. Padahal menurut pendapatmu Kupi itu mudah bersedih. Maka apabila yang untuk menjawab nomor 6, apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Kita harus menggunakan kata aku suka, aku tidak suka. Karena tokoh ayah Kupi, karena orangnya bijak, sesuai dengan pendapat temanku. Cerita tersebut kita juga bisa menyimpulkan apa saja manfaat tanaman bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat pencemaran dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan sehat. Yang kelima, menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Sekarang giliran kalian untuk melakukan diskusi dengan keluarga, kakak ataupun teman tentang gambar ini. Coba ingat tidak, ini gambar apa? Ya, burung Garuda Pancasila. Oke, sekarang tugas kalian adalah tulis sila Pancasila dan hubungkan dengan simbol, bunyinya, dan simbolnya. Kemudian menurut kalian apa makna sila pertama dan beri contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama ya. Oke. Kemudian setelah itu beri pendapat kalian tentang tindakan ini, dan ada lagi di baliknya halaman 20, ini dan ini ya. Oke. Nah, tulis tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.